Presiden Jokowi nanti kalau sudah selesai masa jabatannya itu, dia bukanlah elit strategis di PDIP. Ya, PDIP kan bagaimanapun harus diakui adalah partai yang punya sejarah panjang dan selalu meraih suara signifikan ya dari pemilu ke pemilu. Bahkan ya pemilu terakhir dia sebagai pemenang. Pendukung PDIP itu agak loyal terhadap partainya. Nah, kalau itu kan malah kemungkinannya bermigrasi pada memilih Ganjar Mahfud. Ya, karena kalau memang Mas Ganjar itu dianggap sebagai suksesor yang paling tepat, kan eh, tidak perlu ada dorongan eh, terhadap misalnya Pak Prabowo bahkan begitu ya. Selamat malam Tribuners, program Tribunnews on Focus malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda, masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, yang mana Kingmaker saat ini sudah mulai menunjukkan kekuasaan atau ketangguhannya begitu untuk kemudian bisa memplot pasangan capres dan juga cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun yang kemudian menjadi sorotan adalah bagaimana Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Ketua Umum dari PDI Perjuangan yakni Bu Megawati Soekarno Putri yang dikabarkan kondisinya hubungannya merenggang begitu karena memang adanya dinamika politik yang terjadi menjelang kontestasi Pilpres. Kira-kira apakah memang dari kacamata seorang pengamat kerenggangan itu terlihat begitu nyata? Saya saat ini sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Universitas Pajajaran, ada Bang Firman Manan yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam Bang Firman, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam Mbak Nila, terima kasih juga. Baik, Bang Firman, terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang bersama dengan saya seperti pengantar yang tadi sempat saya sampaikan begitu ya. Ini yang kemudian menjadi sorotan publik adalah sepertinya hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Bu Megawati terlihat sedikit merenggang begitu karena di beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga tidak tampak membersamai agenda-agenda PDIP termasuk juga pengumuman cawapres yang terakhir adalah tidak dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai pengantar dari Bang Firman dari kacamata Anda sebagai pengamat, apakah Anda juga melihat situasi kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan ini, Bang Firman? Ya, paling tidak itu kan tentu terlihat dari arah dukungan dalam Pilpres ya. Mhm. Bagaimanapun Ibu Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan, Ketua Umum PDIP, itu sudah memilih Mas Ganjar Pranowo sebagai Capres dan Prof. Mahfud ya sebagai Cawapres. Tapi ternyata dinamika politik lanjutan itu akhirnya ya putra Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian menjadi Cawapres mendampingi Pak Prabowo. Jadi bagaimanapun kalau kita lihat dengan demikian memang ada arah dukungan politik yang berbeda antara Ibu Megawati dan PDIP di satu sisi dengan Presiden Jokowi karena bagaimanapun tentu kalau kita lihat ya baik yang terlihat langsung maupun tidak langsung bagaimanapun tentu sejauh ini kita melihat arah dukungan Presiden itu condong kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Hmm. Lebih condong kepada pasangan Prabowo dan juga Gibran begitu ya. Terlihat nyata adalah karena memang keterlibatan dari putra Presiden Jokowi sendiri untuk menjadi salah satu kontestan dalam gelaran Pilpres ini. Bang Firman yang juga kemudian dimunculkan ini isu kerenggangannya disampaikan oleh beberapa kader PDI Perjuangan. Ini kan bermula begitu ya, muaranya adalah dari keinginan dikatakan Presiden Jokowi yang berharap adanya 3 periode, yang kemudian isunya kemudian berkembang, disampaikan beberapa politisi dari PDI Perjuangan. Bang Firman melihat ini seperti apa komentarnya, Bang? Ya, bagaimanapun seorang pemimpin politik itu tentu punya keinginan eh, legasinya itu dilanjutkan, gitu ya. Ada program-program, ada kebijakan-kebijakan yang diharapkan ada semacam sustainability lah ya oleh Hmm. pemimpin seterusnya. Ya, termasuk tentu seorang presiden, maka tentu ada keinginan-keinginan legasinya di bidang infrastruktur misalnya begitu ya dan berbagai hal yang lain apalagi yang belum selesai. Kita tahu misalnya Pak Presiden masih punya program eh, IKN yang tentu tidak bisa diselesaikan dalam periodenya.
Nah, itu tentu pasti ada keinginan untuk dilanjutkan. Nah, cuma kan memang ada keterbatasan karena secara konstitusi masa jabatan presiden itu dibatasi 2 periode. Nah, sehingga ya kalau tadi isu perpanjangan masa jabatan itu ya atau kemudian menjadi 3 periode, apakah terkait dengan tadi keinginan untuk melanjutkan apa yang belum selesai ya, agenda kebijakan dan seterusnya, ya muncul kan dugaan seperti itu. Atau Hmm. kedua, ya memang ketika memang pembatasan konstitusional itu tidak bisa diubah lagi, maka tentu kan harus mencari siapa suksesor ya pelanjut kepemimpinan yang kemudian bisa memberikan jaminan bahwa ada agenda keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Hmm. Nah, sehingga itu yang juga kenapa muncul nama Gibran Rakabuming Raka. Saya pikir itu juga sebagai bagian dari untuk menjamin, memastikan bahwa agenda kebijakan, program-program, ya berbagai hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya tentu di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, itu bisa dilanjutkan pada periode selanjutnya. Artinya dari kacamata Bang Firman, justru Presiden Joko Widodo tidak melihat dari sisi sosok Ganjar Pranowo untuk kemudian bisa melanjutkan program-program yang memang sudah dikerjakan selama 10 tahun terakhir oleh Presiden Jokowi, Bang Firman? Ya, karena kalau memang Mas Ganjar itu dianggap sebagai suksesor yang paling tepat, kan eh, tidak perlu ada dorongan eh, terhadap misalnya Pak Prabowo bahkan begitu ya. Jadi Mhm. kita lihat ke belakang itu dalam berbagai momentum kita melihat juga ada semacam dorongan dari Presiden Jokowi terhadap Pak Prabowo, apalagi sekarang semakin dikuatkan dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka. Jadi kalau kemudian Pak Ganjar itu sejak awal dianggap sebagai suksesor yang tepat, kan sebetulnya sudah selesai seharusnya. Apalagi Presiden sebagai kader PDIP. Tidak ada pilihan lain, berarti seharusnya Mhm. bahwa Presiden sepenuhnya meyakini bahwa Mas Ganjar itu yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, Mhm. hari ini kita lihat memang peta politiknya menjadi berbeda. Nah, itu yang kemudian saya mengatakan ya eh, hari ini kelihatannya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dianggap sebagai pasangan yang punya mampu atau diyakini lah ya bisa tadi melakukan keberlanjutan. Atau justru ini ada kaitannya kemudian selama masa periode Presiden Jokowi bergulir yang dikatakan sebagai petugas partai, lalu potret yang sama juga berkemungkinan untuk kemudian bisa disematkan pada sosok Ganjar Pranowo apabila nanti terpilih menjadi presiden. Apakah ada arah ke situ juga dari kacamata Bang Firman? Ya makanya saya katakan ini kan soal keyakinan atau ada jaminan Mhm. bahwa ada keberlanjutan. Ya dugaan saya salah satunya adalah ketidakyakinan ya dari presiden bahwa kemudian kalau estafetnya diserahkan kepada Mas Ganjar, ada jaminan bahwa terjadi keberlanjutan. Ya bisa saja tadi variabelnya soal Mas Ganjar bagaimanapun adalah kader PDIP, bahkan disematkan istilah petugas partai. Nah, sementara Presiden Jokowi nanti kalau sudah selesai masa jabatannya itu, dia bukanlah elit strategis di PDIP. Jadi tidak ada jaminan memang bagaimana kemudian Mas Ganjar yang kader PDIP itu dalam persepsi presiden ya buat saya Mhm. ada jaminan ini akan melanjutkan proyek yang sederhana misalnya seperti IKN begitu ya. Karena kan toh kita juga lihat sekarang mulai muncul isunya bahwa yang kelihatannya akan betul-betul melanjutkan proyek IKN itu adalah pasangan Ganjar dan Gibran. Sementara pasangan
Ganjar Mahfud juga akan melanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, setahu saya begitu kan. Ya. Nah, jadi misalnya ya kita lihat itu salah satu contohnya. Kalau kita sedikit tarik ke belakang sedikit ini Bang Firman, kan beberapa waktu sebelum memang adanya pendaftaran di KPU, nama-nama sudah jelas yang kemudian akan berlaga begitu ya dalam kontestasi, kan sempat ada keinginan juga disampaikan oleh beberapa pihak agar Prabowo Subianto kemudian bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo, namun kan seiring dinamika yang berjalan, hal ini kemudian tidak berjalan dengan rencana sesuai keinginan dari Presiden Joko Widodo. Salah satu isu kerenggangan apakah juga dari kacamata Anda termasuk diantaranya adalah pemasangan yang tidak berjalan dengan baik ini, Bang? Ya bisa saja, karena memang juga, ya ada informasi ya bahwa ada juga keinginan dari Presiden justru untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Itu kan kalau kita ingat di awal-awal tahun itu sempat ada beberapa momentum ya, Pak Presiden kemudian hadir bertiga ya dengan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi memang ada kesulitan di situ saya pikir ya. Satu sisi Pak Prabowo itu dari waktu ke waktu elektabilitasnya terus meningkat ya, paling tidak kalau kita lihat dari berbagai hasil survei, dan bahkan berada di peringkat pertama. Lalu kemudian di sisi lain Mas Ganjar itu adalah kandidat yang diusung oleh PDIP, dan PDIP itu adalah partai pemegang kursi terbanyak di DPR. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat threshold 20%, PDIP itu bisa maju sendiri kan sebetulnya kalau soal persyaratan formal presidensial threshold. Sehingga memang ada kesulitan memadukan dua figur ini dalam konteks siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi calon presiden, siapa yang menjadi calon wakil presiden. Apalagi kita tahu memang dalam memasangkan calon, lalu kemudian dalam membangun koalisi, ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk dalam Pilpres itu, memang soal-soal yang begini itu justru yang menjadi inti perdebatan. Dibandingkan bicara soal apa visi, misi, program ke depan, apa yang hendak dilakukan gitu ya. Tapi soal-soal siapa mengisi jabatan apa, siapa berada di posisi mana itu jauh lebih penting karena dianggap itu sesuatu yang strategis. Nah, ketika kemudian yang terjadi adalah deadlock, ya ini kan kita katakan sebagai sebuah deadlock, ya akhirnya kelihatannya dicari alternatif lain ya. Ketika kemudian ternyata toh akhirnya masing-masing harus maju untuk berkontestasi. Nah, persoalannya kan Presiden berada di mana, walaupun memang dalam berbagai kesempatan terakhir Presiden mengatakan akan netral begitu ya, mendukung semua calon ya, termasuk itu ada gambar makan siang bersama gitu ya. Tapi tentu saja tidak bisa lepaskan persepsi ya, baik di level elit maupun di level massa, kemana kemudian ada kecondongan dukungan dari Presiden terhadap pasangan calon dalam Pilpres. Baik, Bang Firman, kita bergeser terkait bagaimana kemudian kekuatan dari, bisa saya katakan ini adalah kingmaker begitu ya, Bu Mega menjadi kingmaker bagi pasangan Ganjar dan juga Mahfud, kemudian Presiden Joko Widodo, meskipun tidak secara gamblang disebutkan begitu ya, namun ini terlihat jelas untuk kemudian menjadi kingmaker bagi pasangan Prabowo dan juga Gibran. Isu kerenggangan dan lain sebagainya, serangan-serangan yang kemudian masuk untuk melihat adu strategi dan adu kekuatan yang kemudian dilakukan oleh dua pejabat tinggi ini, bisa saya katakan kalau dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya, PDIP kan bagaimanapun harus diakui adalah partai yang punya sejarah panjang dan selalu meraih suara signifikan ya dari pemilu ke pemilu. Bahkan ya pemilu terakhir dia sebagai pemenang. Nah, walaupun juga kita tahu sebetulnya hasil berbagai studi ya itu menyatakan bahwa kedekatan warga terhadap partai, itu yang kita sebut party ID, itu relatif rendah, itu hanya di kisaran 10-12%. PDIP setahu saya adalah salah satu partai yang memang party ID-nya tinggi, jadi memang
ada semacam kedekatan ideologis ya dari pendukung-pendukung tradisional. Jadi ini partai yang memang punya pendukung loyal agak banyak, walaupun memang tidak sangat signifikan, sehingga kan memang tidak pernah menyentuh jumlah misalnya di atas 30-40%, apalagi 50%. Tapi itu kan sebuah kekuatan sebagai partai. Maka saya pikir di 2024 pun PDIP tetap akan mendapatkan suara signifikan ya. Apalagi ya kalau kita lihat dari berbagai survei juga, walaupun dengan berbagai dinamika yang terjadi hari ini kan PDIP tetap menempati peringkat pertama elektabilitas, selalu di atas 20%. Nah di sisi lain memang bagaimanapun Presiden Jokowi ini juga memang menarik ya. Kalau kita lihat biasanya kelaziman bahkan tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, presiden yang memasuki periode kedua itu biasanya popularitasnya lambat laun akan menurun. Tetapi Presiden Jokowi ini agak berbeda, agak unik ya. Bahkan misalnya tingkat penerimaan publiknya malah ada kecenderungan naik, ya, walaupun terakhir agak turun, tapi di atas 70%. Tadinya bahkan di bawah itu. Jadi tetap menjadi magnet ya. Artinya juga dia punya pendukung-pendukung loyal ya. Nah, jadi kan tadi kalau kita bicara adu kekuatan, nah satu sisi PDIP tentu punya modal tadi ya, konstituen yang loyal itu, yang itu memang kemungkinan besar akan melabuhkan dukungannya kepada Ganjar Mahfud. Nah, tinggal kan bagaimana menambah ya atau memperluas basis pemilih. Nah makanya itu juga kenapa kemudian kan yang misalnya yang dipilih Prof Mahfud, karena bagaimanapun Mas Ganjar itu sebagai sosok yang merepresentasikan PDIP adalah merepresentasikan kekuatan nasionalis kan, maka tentu hadirnya Prof Mahfud itu memberikan nuansa ada figur yang berlatar belakang agama gitu. Nah tetapi kembali, ini kan pilpres itu, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, memang pertarungan figur. Jadi pada akhirnya, tadi satu sisi ya, Ganjar Mahfud punya modal ya, basis PDIP, selain partai lain tentu, partai pengusung. Di sisi lain, Prabowo Gibran itu ada endorse ya dari Presiden Jokowi yang tingkat penerimaan publiknya masih cukup tinggi. Tapi pada akhirnya menurut saya yang menentukan adalah figur yang bertarung. Karena pengalaman ya dari pilpres ke pilpres itu pada akhirnya kan variabel yang paling menentukannya adalah siapa figur yang bertarung dalam pilpres itu. Nah maka yang perlu dilihat memang sejauh mana nanti misalnya satu sisi Mas Ganjar dan Prof Mahfud ya itu akan dinilai publik baik dari sisi bagaimana visi, misi, tawaran agenda kebijakan program termasuk kualitas individunya. Nah sama sebaliknya juga Pak Prabowo dan Mas Gibran, bagaimana kemudian penilaian publik ya terhadap apa tawaran mereka dan kemudian bagaimana publik menilai kualitas individu yang mereka miliki ya. Di luar tadi persoalan ada masing-masing punya kekuatan secara partai ya, tapi juga ada dukungan dari figur kunci ya. Salah satunya tentu ada Presiden Jokowi. Seberapa besar Jokowi efek kemudian, Bang Firman, untuk memperoleh kemenangan kalau kita lihat di posisi pasangan Prabowo dan juga Gibran yang juga visi misinya adalah untuk kemudian bisa melanjutkan kinerja dari Presiden Joko Widodo seperti itu? Ya, betul. Maka ini akan ditentukan apakah kemudian pendukung Presiden Jokowi itu otomatis akan melabuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Kan belum tentu juga sebetulnya. Karena misalnya, karena bagaimanapun Presiden Jokowi itu berasal dari PDIP, maka ada pendukung-pendukung PDIP juga gitu ya, ada irisan. Nah, tadi yang saya katakan, pendukung PDIP itu agak loyal terhadap partainya. Nah, kalau itu kan malah kemungkinannya bermigrasi pada memilih Ganjar Mahfud, misal ya, itu salah satu contoh. Nah, kemudian bagaimana kalau
dampak positif, misalnya ada potensi dampak positif terhadap Prabowo Gibran. Ya itu tadi bagaimana kemudian apakah pendukung loyal presiden termasuk pemilih-pemilihnya di tahun 2019 itu apakah bisa dikonsolidasikan untuk kemudian memilih Prabowo Gibran. Karena harus juga diingat pemilih-pemilih Presiden Jokowi di 2019 itu adalah pemilih-pemilih yang bahkan pada tingkatan tertentu anti terhadap Prabowo. Nah itu kan harus dilihat apakah kemudian sudah ada perubahan persepsi bahkan dari sisi perilaku politiknya gitu ya. Lalu kemudian tadi soal apakah kemudian kehadiran Gibran itu akan memberikan efek elektoral, memberikan insentif elektoral. Nah kan belum tentu juga, karena justru isu yang muncul kan agak negatif pada akhirnya. Isu soal dinasti politik, isu soal etika politik, isu soal konflik kepentingan. Nah hal-hal ini juga menurut saya yang akan menjadi variabel yang menentukan sejauh mana isu-isu itu apakah akan tetap muncul ya dalam masa kampanye bahkan sampai pada mendekati pencoblosan atau lambat laun isu itu akan hilang. Nah, kalau isu itu tetap muncul, apakah kemudian itu menjadi isu sentral dan justru membangun sentimen negatif. Nah, kalau yang munculnya sentimen negatif, ya, termasuk terhadap presiden tentunya pada akhirnya, karena tadi ya, isu dinasti politik, isu etika politik, karena misalnya keluar dari partai yang membesarkannya, gitu ya, soal konflik kepentingan, misalnya dalam konteks Mahkamah Konstitusi, itu justru bisa merugikan Hmm. eh, apa pasangan Prabowo Gibran. Jadi, nah ini yang maka saya katakan memang masih sangat dinamis sebetulnya ya. Jadi juga tidak bisa dikatakan otomatis bahwa keberadaan Presiden Jokowi itu secara elektoral ya akan memberikan dampak elektoral yang sangat positif terhadap Prabowo Gibran sehingga dengan mudah mereka bisa unggul misalnya nanti dalam pemilihan. Hmm. Kalau Bang Firman melihatnya hadirnya Gibran dalam kontestasi ini, apakah lebih banyak kemudian bisa dinilai menjadi salah satu senjata dari Presiden Joko Widodo untuk bisa melawan atau meraup suara dari pemilih PDIP atau justru lebih banyak untuk kemudian menjadi bumerang dan memicu kekalahan sendiri di kubu Prabowo Subianto, Bang Firman? Ya, kan kehadiran Gibran itu tentu untuk diasosiasikan dengan Presiden Jokowi. Karena hari ini tidak ada lagi orang lain yang paling terasosiasi dekat dengan Presiden Jokowi, ya satu-satunya Mas Gibran. Nah, kenapa demikian? Tadi dalam rangka untuk mengkonsolidasikan para pendukung Presiden Jokowi itu yang sampai hari ini ya mungkin jumlahnya memang masih signifikan juga untuk kemudian mereka melakukan dukungan dan memilih pasangan Prabowo Gibran. Nah itu kan asumsinya kalau kita bicara asumsi diharapkan memberikan efek elektoral atau insentif elektoral ya. Tetapi ini ada problem karena bagaimana Gibran sampai pada posisi cawapres ini kan ini yang masih menjadi perdebatan. Bahkan ada sisi kontroversialnya. Nah, sisi kontroversial itu yang berpotensi justru menimbulkan sentimen negatif. Nah, sentimen negatifnya ya itu seperti soal muncul isu dinasti politik, Mhm. muncul soal etika politik, muncul isu soal konflik kepentingan, bagaimana seakan-akan Mahkamah Konstitusi itu mengambil putusan itu tidak semata-mata putusan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan sentimen negatif yang potensial terbangun dan itu akan memberikan kerugian terhadap pasangan Prabowo dan Gibran. Kalau isu itu terus bergulir, isu itu menjadi isu sentral eh, dan membangun sentimen negatif, dan di sisi lain pasangan Prabowo Gibran itu dan tentu tim kemenangannya kemudian tidak mampu mengelola isu itu,
tidak mampu mengcounter misalnya gitu ya, tidak bisa memberikan kontra narasi untuk bisa menjawab isu-isu seperti tadi. Nah, kalau kemudian isunya tidak muncul, ya selesai gitu ya, tidak ada potensi kerugian. Atau kalau isunya tadi tetap muncul tapi berhasil di counter juga akan tetap terkelola. Nah, yang akan jadi problem itu kalau isu itu tetap bergulir, ya, terutama dalam masa kampanye, kan itu akan menjadi negatif campaign buat pasangan Prabowo Gibran. Nah, kalau negatif campaign itu tidak mampu diantisipasi dengan baik, nah maka ada peluang itu akan menyebabkan terjadinya disinsentif elektoral untuk pasangan Prabowo dan Gibran. Dan ya sebaliknya tentu itu memberikan keuntungan ya bagi pasangan yang lain. Memberikan keuntungan bagi pasangan yang lain ini apakah lebih condong untuk kemudian larinya suara dari Prabowo Gibran ini jauh ke Ganjar Mahfud, atau ada peluang juga kemudian suara dari Prabowo Gibran ini akan lari ke pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, Bang Firman? Ya bisa kedua-duanya kalau menurut saya, gitu. Karena misalnya kalau kita bicara pendukung-pendukung Pak Prabowo pada 2019 itu kan adalah mendukung Prabowo karena Pak Prabowo pada saat itu berada dalam sebagai figur oposisi. Hari ini yang menjadi figur oposisi dengan membawa narasi perubahan itu kan pasangan Amin. Jadi ada potensi, ada migrasi suara gitu ya kalau memang pemilih itu yang masih dalam posisi seperti di 2019 misalnya. Ya migrasinya berarti ke Amin. Dan sebaliknya tadi kalau misalnya soal isunya bahkan ya terkait dengan etika politik, bahwa kemudian justru terbangun narasi besar ya bahwa ini soal presiden dan keluarganya yang meninggalkan PDIP gitu ya, dan seterusnya ya itu bisa memberikan keuntungan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Artinya justru ada migrasi suara gitu ya akibat tadi sentimen negatif yang muncul untuk pasangan Prabowo Gibran itu mengalihkan dukungan atau terjadi migrasi suara ke pasangan Ganjar Mahfud. Jadi masih sangat terbuka ya kalau tadi ini dengan asumsi ada migrasi suara itu bisa ke dua-dua pasangan, sehingga sebetulnya kompetisinya masih sangat ketat sebetulnya kalau kita lihat. Pun kalau hanya bicara isu ini ya, karena memang masih sangat perlu dilihat ke depan bagaimana kemudian isu ini apakah masih akan terus bergulir. Kalau dia terus bergulir, sejauh mana dia membangun sentimen negatif di publik dan sejauh mana kemudian bertransformasi pada pilihan-pilihan dari warga. Masih berjalan dinamikanya, masih belum terlihat juga bagaimana nantinya kemudian pergerakan dari pemilih begitu ya untuk ketiga kontestan yang akan berlaga di Pilpres 2024. Bang Firman, di situasi saat ini dengan adanya banyak counter begitu, adanya banyak isu yang kemudian dihembuskan, hal ini apakah kemudian kalau menurut kacamata Bang Firman bisa menurunkan secara drastis elektabilitas dari pasangan, atau ya seiring berturunnya isu ini kemudian akan dilupakan dan memperbaiki elektabilitas dari kandidat yang kemudian diisukan? Ya makanya tergantung apakah isu itu hanya sekedar jadi isu temporer ya, dia selesai tergantikan nanti pada isu-isu lain, ada isu yang lebih besar misalnya ya, termasuk misalnya isu programatik. Kalau saya sih lebih menarik kalau kemudian yang muncul itu isu-isu programatik ya, para kandidat bicara soal visi misi programnya dan itu yang lebih muncul narasinya, kan bisa saja seperti itu. Maka kemudian isu-isu yang sifatnya simbolik, isu-isu yang sifatnya personal ya, yang seperti soal-soal tadi itu ya kemudian bisa pelan-pelan menghilang. Jadi dia tidak lagi menjadi isu sentral, tidak lagi dibicarakan di ruang publik, sehingga ya tadi tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap preferensi dari pemilih. Tapi sebaliknya, kalau kemudian isu-isu ini terus bergulir ya, karena kita tahu misalnya ini kan setelah putusan MK, lalu kemudian masuk sekarang proses ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kemudian muncul juga tuh berbagai
informasi-informasi ya. Kalau yang seperti itu terus bergulir ya sampai pada masa kampanye, dia dalam tanda kutip ya dikelola, sehingga dia juga menjadi salah satu isu sentral yang terus berada di ruang publik, ya itu bisa berpengaruh terhadap elektabilitas dari pasangan calon, karena Mhm. dia akan menjadi variabel penting yang mempengaruhi preferensi pemilih, termasuk perilaku memilihnya nanti pada saat di TPS. Oke, isu yang kemudian digulirkan justru bisa menjadi bumerang apabila kemudian tidak bisa diredam seperti itu ya, Bang Firman. Terakhir dari saya, apakah Bang Firman kemudian sudah punya jawaban kira-kira dari ketiga kandidat ini yang berkemungkinan untuk bisa lolos di putaran pertama dan akan bertarung kemudian di putaran kedua? Apakah dari kacamata Bang Firman sebagai pengamat sudah terlihat situasi itu, Bang? Ya terus terang kalau buat saya ketiganya masih sangat kompetitif ya, ketiga Hmm. pasangan. Apalagi kan ini belum masuk masa kampanye. Karena biasanya nanti di dalam masa kampanye itu justru akan berkembang isu-isu ya, baik isu programatik yang tadi bicara soal visi misi program, dan itu harusnya hal yang ideal. Tapi bisa juga muncul isu yang sifatnya simbolik. Kita belum tahu isu apa yang kemudian akan muncul, dan itu bisa berpengaruh. Kita ingat 2014, 2019 itu salah satu isu simbolik yang muncul, misalnya soal politik identitas. Dan itu sangat berpengaruh sebetulnya ya, bahkan di level akar rumput. Termasuk isu-isu personal bisa muncul itu ya, yang terkait dengan personalitas dari semua pasangan calon. Nah, itu juga bisa berpengaruh ya. Jadi karena eh, belum masuk masa kampanye, ya isu itu sudah muncul ya. Tetapi kan nanti akan, menurut saya akan lebih terlihat ketika sudah masuk pada masa kampanye di akhir November ya sampai awal Februari. Nah, disitulah baru kemudian bisa terlihat apakah kemudian ada pasangan yang tetap kompetitif atau kemudian malah ternyata menjadi tidak kompetitif ya. Dan tadi ya memang kalau kalau dalam situasi normal ya, saya pikir memang kemungkinannya ada dua putaran, karena agak sulit membayangkan ada satu pasangan itu yang bisa memenangkan suara di atas 50% dan tersebar, kan secara aturannya harus 20% di setengah provinsi ya. Nah, kalau pertarungannya dalam kondisi normal. Tapi sejauh ini kalau saya melihat ketiga pasangan calon ini semuanya masih masih kompetitif, masih punya peluang satu dan yang lain untuk kemudian apa ya tadi kalau asumsinya masuk ke putaran kedua ya ketiganya masih punya peluang gitu. Hmm. Baik, ketiganya masih sangat punya peluang dan belum belum terlihat begitu ya adanya kandidat yang kemudian bisa memperoleh suara tertinggi untuk memenangkan satu putaran seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait bagaimana adu kuat dari Presiden Jokowi sebagai kingmaker dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan juga penjelasannya terkait bagaimana kemudian berjalannya dinamika politik yang saat ini. Bang Firman, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang kembali. Halo, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Fokus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.